Oke, kali ini kita mau buat sistem login sederhana dengan PHP MySQL. Oke, tadinya saya live streaming nih di YouTube, cuma koneksi saya agak nggak baik gitu. Jadi sekarang saya ulang nih untuk record terkait pembahasannya, saya ulang dari awal lagi. Oke, jadi teman-teman sebelum mengikuti tutorial ini, teman-teman harus siapin dulu yang namanya exam. Nah, jadi exam ini jadi web server kita nanti di localhost. Nah, jadi teman-teman buka aja di Google yang namanya exam. Nah, exam pp. Nah, jadi di sini langsung ada web resminya apache friends.org. Tinggal dibuka aja. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaiin sistem operasi apa yang teman-teman gunakan. Nah, terus kedua, teman-teman sediain yang namanya Visual Studio Code. Teman-teman bisa cari di Google Visual Studio Code. Dan di sini ada linknya. Nah, jadi di Visual Studio Code ini juga ada pilihannya ya. Sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman sendiri. Oke, setelah itu teman-teman download template, ada banyak di sini. Nah, jadi yang mengikuti tutorial ini saya rasa udah paham HTML CSS ya, fungsinya itu apa gitu. Nah, jadi saya tidak menganjurkan teman-teman untuk download template gitu. Jadi teman-teman gunakan template yang ada untuk pembelajaran aja gitu. Nah, bisa download di sini ya, mungkin nanti saya taruh linknya di deskripsi video. Oke, setelah itu teman-teman download. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman buka local disk C di my komputernya, terus langsung klik exam pp, terus buka htdoc. Nah, teman-teman buat folder di sini, buat folder dengan nama login part 1. Nah, kebetulan saya sudah ekstrak di sini ya. Nanti di ekstrak itu isinya kayak begini ya. Mungkin ada 2 folder nanti di dalam login P1-nya ada macOS sama login P1. Nah, jadi teman-teman ambil yang login P1 aja gitu. Nah, terus setelah teman-teman ambil yang login P1, teman-teman ganti nama foldernya dengan asset gitu. Nah, setelah diganti, nah teman-teman bisa buka visual code-nya. Nah, buka visual code-nya. Nah, setelah dibuka visual code-nya, buka folder yang tadi teman-teman buat di htdoc. Nah, saya buat di sini tadi itu dengan nama login part 1. Nah, gini. Dibuka aja. Nah, di sini. Nah, jadi teman-teman buka tuh folder P1-nya. Nah, yang index HTML ini teman-teman copy. Nah, terus buat file dengan namanya index.php. Nah, teman-teman pastein di sini. Nah, saya di sini ulang paste ya. Nah, jadi di sini belum kepanggil ya asetnya, teman-teman. Aset yang ini belum kepanggil. Nah, coba kita buka dulu ya di lokal kita. Nah, ini bakalan gini nih kalau baru di pastein di index gitu, karena belum kepanggil asetnya atau stylingnya lah yang ada di dalam folder aset ini nih, yang ini. Nah, jadi tugasnya teman-teman itu di belakang vendor tinggal nambahin nama folder yang ini, teman-teman nih. CSS-nya kesimpan di sini kan, fontsnya kesimpan di sini, image-nya kesimpan di sini. Nah, tinggal teman-teman tambahin asset
sesuaiin ya dengan nama folder teman-teman. Misalkan login V1 gitu, teman-teman tulis gini aja gitu, karena di sini saya udah ganti nama foldernya dengan nama aset. Nah jadinya saya tulis di sini aset gitu kayak gini nih. Nah setelah ditambahin nih nama folder-foldernya di beberapa link ini, teman-teman tambahin yang di bawah ini juga. Nah nanti tampilannya bakalan, nah saya Ctrl Z aja. Nah nanti tampilannya bakalan berubah, nah kayak gini nih. Oke, nah misalkan teman-teman mau ganti nih, terserah teksnya member login atau apalah. Nah setelah diintegrasi template-nya, teman-teman buat file dengan nama koneksi. Nah jadi koneksi ini nanti fungsinya yang menyambungkan web kita dengan database yang kita buat di localhost PHP me admin gitu. Nah teman-teman tulis saja ini dulu. Oke, mungkin teman-teman bisa foto. Nah setelah itu kita bikin database ya. Nah sini saya bikin database dengan nama login. Sini filenya nggak banyak, kita bikin nama tabelnya dengan nama user, terus kolomnya ada 4. Nah pertama kita bikin ID, terus nama, dan selanjutnya email, terus password. Nah jadi di sini kita pakai jenisnya atau tipe datanya kita pakai integer, dan sini ID saya kasih auto increment. Nah untuk nama saya kasih varchar, lengthnya 125, terus email saya pakai varchar juga, lengthnya itu 125. Terus password saya pakai varchar juga, saya kasih 50. Nah setelah itu teman-teman klik simpan. Oke, jadi di sini saya udah bikin database dengan nama login dan tabel dengan nama user. Nah di sini saya udah tulis nama database-nya login. Nah selanjutnya kita edit di sini teman-teman. Nah di sini kita tambahin di inputnya. Di sini kita kasih name dengan namanya email di line 38 ya. Nah terus di password kita kasih nama dengan nama password juga, password. Nah kalau sudah kayak begini teman-teman, kita bikin actionnya. Di formulirnya kita tinggal tambahin action, dia mau ngarah kemana gitu. Kita coba ya, kita mau ngarahin ke, kita bikin di sini namanya action.php. Kita buka tag PHP. Dah begini. Kita coba nge-echo aja di sini dulu. Ini action. Oke, jadi kita arahin langsung ke action. Nah, oke. Kita coba ya.
Kita coba. Oh, ini harus email ya. Kita pakai ini aja dulu. Nah, jadi dia udah ngarah ke action. Nah, jadi sekarang fungsinya kita bikin action ya, fungsi actionnya. Nah, jadi kita bikin fungsi. Nah, ini kan kita udah bikin file action. Selanjutnya kita bikin yang menerima post atau request dari si tabel si file index ini. Nah, kita bikinin action di sini. Nah, jadi di sini langsung ya kita mengaktifkan sesinya. Nanti saya jelasin apa sih itu sesi. Di sini ada namanya session start. Nah, terus di sini kita include aja. Include ini kita ngambil isi yang ada di dalam file koneksi ya. Nah, jadi di sini manggil koneksi .php. Nah, setelah saya include, saya bikin variabel dengan namanya email. Terus kita ngambil request dari form inputan email ya, post. Ini name yang ada di dalam inputan kita tadi ya, yang di login itu email. Setelah itu kita bikin dengan nama variabel dengan namanya password. Isinya $post. Nah, isinya ini yang saya tulis di sini itu yang ada di index ya. Nah, nih name. Ini double ya. Aduh. Nah, name email, name password. Nah, jadi setelah gini kita bikin query yang nge-get where by emailnya, by passwordnya gitu. Jadi di sini saya bikin variabel dengan nama data. Sini saya pakai built-in function MySQL MySQL query, MySQL query. Nah, kayak gini. Nah, isinya di sini. Jadi yang di sini itu saya isi dollar yang ada di variabel koneksi ya. Yang ini $MySQL, yang ini MySQL. Nah, koma. Nah, di sini kita bikin query select bintang from user where emailnya sama dengan email yang di request dari tabel $email and password yang di request yang di request dari from input password titik koma. Nah, jadi ini artinya itu kita ngambil semua isi yang ada di tabel user yang ada di database yang kita bikin tadi. Nah, di sini kebetulan kita belum bikin users ya, kita bikin aja ya, sama namanya Wahyu, emailnya wahyu@gmail.com.
.com. Passwordnya kita belum pakai encrypt dulu ya, 12345. Nah, jadi maksudnya yang ini tuh kita ngambil semua yang ada di tabel user dengan email yang sama dengan email yang di request dari inputan email di indeks ini. Nah, jika dia sama, nah terus kita by passwordnya juga yang sama dengan requestan yang dari inputan si indeks ini itu. Nah, setelah begini kita bikin variabel cek aja untuk ngecek ada nggak nih rows dengan ID ini gitu. Oke. MySQL num rows. Nah, jadi kita masukin di sini variabel data yang kita bikin ini, kita masukin dia ke sini lagi. Nah, setelah itu kita bikin perkondisian di sini if dollar cek lebih dari 0 ya, dia bakalan masuk ke fungsi ini. Jadi di sini kita masukin session ya, dollar session, dengan kita masukin emailnya sebagai session ya, dollar email, dollar session. Mungkin kita masukin namanya di sini. Nah, jadi kita panggil aja data, kan di TB kita punya nama kan, nama ini. Nah, terus dollar session kita bikin dengan namanya status saja, apakah dia sudah login atau tidak. Nanti nih kita bakal ngecek ini. Nah, setelah itu kita bikin jika dia benar, dan jika dia benar yang dia request dari form inputan yang ada di indeks, dia bakalan diarahin ke pack apa gitu. Di sini ada header, lokasinya di mana, location. Nah, ya ada di folder mana, misalkan kita mau ngarahin ke dashboard misalkan .php. Nah, jadi misalkan dia gagal, nanti dia bakalan diarahin ke LC, ntar dulu, dia bakalan diarahin ke indeks lagi. Nah, kayak gini nih. Saya rapiin dikit ya. Oke, gini aja ya. Nah, jadi sekarang tugas kita bikin namanya dashboard .php. Nah, di sini kita bikin sederhana aja ya untuk ngecek dia login atau belum login gitu. Nah, di sini kita bikin untuk ngecek sessionnya nanti. Sini aja ya.
Oke, buat teman-teman yang mau free Flutter developer bisa hubungi saya ya. Nah, start session. If kita cek nih sessionnya ada apa enggak nih. Misalkan $session statusnya tidak sama dengan login misalkan. Nah, tidak sama dengan login, dia bakalan diarahin ke, aduh udah azan nih di sini, kabut ya, location index. Nah, gini di sini kita print aja namanya dia. Eho gini, ini maksudnya eho ya. Kita pakai dasar aja lah. Eho. Kita print di sini sessionnya dia. $session nama. Halo. Nah, come on, kita coba ya guys. Oke, jadi guys tadi kesalahannya itu di bagian indeksnya ya, kita belum masukin namanya metode gitu. Jadi ada metode yang namanya metode post. Nah, jadi di form ini saya belum nambahin yang namanya metode ya, yang post. Nah, jadi misalkan kita coba sekarang nih, sorry ya saya lupa tadi, wahyu@gmail.com, terus passwordnya sudah 345. Masih belum bisa ya. wahyu@gmail.com, terus 1 2 3 4 5. Nah, jadi ini udah masuk ya, cuma belum kepanggil session namanya sih, yang belum bisa kepanggil nih. Oke, di action ini belum bisa kepanggil nama dengan nama. Ini tulis apa tadi ya, data. Nah, di sini nama sih sebenarnya, cuma belum bisa kepanggil ya. Cuma untuk loginnya udah bisa. Hidup semati. Nah, jadi kita di sini kita bikin fungsi logoutnya ya. Sekarang logout, dan kita cari tahu tuh kenapa dia nggak bisa, manggil session nama. Nah, jadi di sini untuk logoutnya itu sangat sederhana ya, kita tinggal menghapus session aja, session start. Session destroy namanya. Itu kelebihan. Nah, ini
tinggal kita tulis header, dia ngarah kemana, location index.php. Tinggal gini aja kita bikinin di indeksnya ini, di dashboardnya ini A aja ya, logout.php keluar, kita tulis di sini. Nah jadi dia udah logout ya. Coba kita masuk lagi ke dashboard. Nah dia nggak bakalan bisa. Nah cuma kita cari tahu nih kenapa nggak bisa merin. Nah, coba kita tes email ya, email yang gini. Wahyu 12345. Oke, jadi udah bisa kepanggil ya kalau Gmailnya. Jadi yang nama itu tadi nggak bisa baca ya. Kok nggak bisa ya nama? Saya penasaran nih kenapa nggak bisa. Tinggal sekali ya. Nama, data, nama. Mana tadi? Nggak bisa ya.